Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu Ahmad Suaib, Rina Afriana, Andriani, Sakina, dan saya sendiri itu Nurbayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dalam uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik. Artinya, sebelum kita melakukan analisis statis untuk uji hipotesis, dalam hal ini adalah analisis regresi, maka data penilaian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya. Selanjutnya yaitu dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data penilaian berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data penilaian tidak berdistribusi normal. Yang kedua, uji linearitas. Secara umum, uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Korelasi yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel prediktor atau independen, yaitu X, dengan variabel kriterium atau dependen, yaitu Y. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas, yaitu membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Yang pertama, jika nilai deviation from linearity signifikan lebih besar dari 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, jika nilai deviation from linearity signifikan kurang dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Yang pertama, jika nilai F hitung kurang dari F tabel, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang ketiga, uji heterokedastisitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variansi dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda, maka disebut heterokedastisitas. Salah satu cara mendeteksi ada tidaknya gejala heterokedastisitas dalam model regresi adalah dengan melakukan uji Glaser. Prinsip kerja uji heterokedastisitas menggunakan uji Glaser ini adalah dengan cara meregresikan variabel independen terhadap nilai absolut residual atau APS underscore res dengan rumus persamaan regresinya adalah nilai mutlak sama dengan A tambah BXT tambah VT. Dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji Glaser. Yang pertama, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05,
maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi. Yang kedua, sebaliknya, jika nilai-nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya adalah terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi. Yang keempat, uji multikolonialitas. Tujuan digunakannya uji multikolonialitas dalam penelitian adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan kuat antara variabel bebas atau variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas atau tidak terjadi gejala multikolonialitas. Selanjutnya, pedoman keputusan berdasarkan nilai toleransi. Yang pertama, jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10, maka artinya tidak terjadi multikolonialitas dalam model regresi. Yang kedua, jika nilai toleransi lebih kecil dari 0,10, maka artinya terjadi multikolonialitas dalam model regresi. Adapun pedoman keputusan berdasarkan nilai VIF, variansi inflation factor. Pertama, jika nilai VIF kurang dari 10,00, maka artinya tidak terjadi multikolonialitas dalam model regresi. Yang kedua, jika nilai VIF lebih dari 10,00, maka artinya terjadi multikolonialitas dalam model regresi. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya. Saya akan membahas materi di slide 12. Judul yang kami ambil itu adalah pengaruh buku, paket, dan teknologi terhadap hasil belajar, di mana keterangannya itu X1 sama dengan buku paket, X2 sama dengan teknologi, dan Y-nya sendiri adalah hasil belajar. Kemudian kita masuk hipotesis penelitiannya. Hipotesis penelitiannya itu ada tiga. Yang pertama itu adalah buku paket berpengaruh positif terhadap hasil belajar, dan yang kedua teknologi berpengaruh terhadap hasil belajar, dan yang terakhir atau ketiga adalah buku paket dan teknologi berpengaruh terhadap hasil belajar. Kemudian kita masuk hipotesis statistiknya. Yang pertama itu H0, yaitu beta 1 kecil sama dengan 0, dan H1 nya yaitu beta 1 lebih besar 0, dan yang kedua H0 nya itu yaitu beta 2 sama dengan 0, dan H1 nya beta 2 tidak sama dengan 0, dan yang ketiga H0 yaitu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0, dan H0 sendiri H0 nya yaitu beta 1 dan beta 2 tidak sama dengan 0. Kemudian kita masuk taraf signifikan sebesar 0,05. Oke, teman-teman bisa lihat di slide 13. Di situ ada 30 data yang sudah kami rangkum, yang dimana sudah kami tentukan X1-nya, yang dimana itu X1-nya adalah buku paket, dan X2-nya adalah teknologi, dan yang sendiri adalah hasil belajar. Bisa teman-teman lihat dari data yang sudah kami kumpulkan sebanyak 30 data. Oke, baik, mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan materi tadi, kemudian kami akan memberikan cara untuk menguji asumsi klasik dengan menggunakan SPSS. Jadi teman-teman sekalian bisa disimak penjelasan kami mengenai uji normalitas, uji
linearitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani. Di sini saya akan menjelaskan analisis asumsi klasik dengan menggunakan SPSS. Pertama yaitu uji normalitas. Di sini kami mengambil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Ini adalah data yang kami gunakan. Data ini akan saya copy ke SPSS. Sebelum itu kita ke variabel view. Nah, kita tulis X1, X2, Y. Label buku paket. Teknologi hasil belajar. Kita ubah setelah itu kita ke data view. Nah, setelah itu data kita copy Nah, setelah data kita kopikan, kita ke analyze, regression, linear, variabel Y kita ke dependent, buku paket atau X1 di independent, X2 juga di independent. Terus ke set unstandardized, kemudian continue. Nah, ini adalah hasil output dari SPSS. Kemudian kita ke SPS kembali. Nah, ini adalah hasil dari percobaan pertama. Setelah itu ke analyze kembali, ke non parametric test, legais dialog ke satu sampel. Setelah itu understand ke test variable. Setelah itu pastikan checklist di normal, kemudian oke. Nah, hasil output ini kita lihat di significant to toilet. Di significant to toilet dapat dikatakan normal jika lebih dari taraf signifikan yang telah kita tentukan. Nah, taraf signifikan yang kita ambil di sini adalah 0,05. Nah, baik, selanjutnya kita ke uji linearitas. Nah, sama saja tadi awalnya dengan uji normalitas. X1, X2, Y. Label kita tulis buku paket teknologi, kemudian hasil
belajar. Di sini kita ke measure, kita ubah menjadi scale dan scale. Setelah itu kita kembali ke data view. Nah, data view, data kita copy dari Excel. Ctrl C. Nah, setelah data kita copy dari Excel, selanjutnya kita ke analyze, compartments, kemudian means, hasil belajar kita pindahkan ke dependent, buku paket ke independen, teknologi ke independen. Setelah itu kita ke opinions. Nah, di sini kita pastikan terchecklist untuk pass for linearity. Setelah itu continue. Kemudian oke. Nah, ini adalah hasil outputnya. Kita fokus ke tabel ANOVA. Nah, seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa dalam mengambil keputusan dalam uji linearitas terdapat dua cara, yaitu dengan melihat nilai signifikan dan nilai F. Berdasarkan nilai signifikan diperoleh nilai deviation from linearity. Signifikannya adalah 0,8, yaitu lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear. Nah, berdasarkan dengan cara kedua, itu berdasarkan dengan nilai F. Tabel dicari dengan rumus DF yaitu 15 dari deviation from linearity dengan within group. Jadi F tabel dari DF itu 15,3. Nah, kita dapat melihat di tabel F. Kita buka tabel F, yaitu 15 ini dengan 15,13, yaitu 2,53. Kita melihat F tabel itu 2,53. Nah, 2,53. Nah, F hitung dan kita bandingkan F tabel dengan F hitung. Nah, F tabel lebih besar daripada F hitung, maka dapat disimpulkan bahwa linearitas karena F tabel lebih besar daripada F hitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina. Di sini saya akan menjelaskan uji asumsi klasik dengan cara uji heterokedastisitas dengan uji Klitzer menggunakan program SPSS. Baik, langkah pertama yaitu kita buka variable foo, kemudian kita ganti namanya itu x1, x2 dan y. Kemudian labelnya pada x1 yaitu buku paket, x2 teknologi, dan ketiga yaitu hasil belajar. Selanjutnya itu kita ganti measure-nya itu di sini kita menggunakan scale. Setelah itu kita masuk ke data. Jadi datanya itu ada 30. Jadi tinggal kita copy ke SPSS.
Selanjutnya, kita akan membuat persamaan regresi untuk variabel penelitian. Dan kita akan memunculkan variabel baru, yakni unstandardized residual atau RES1 dengan cara klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Selanjutnya yaitu hasil belajar kita masukkan pada dependen, buku paket di independen, dan teknologi di independen. Setelah itu kita klik save. Kemudian selanjutnya pada bagian residuals berikan centang pada unstandardized. Lalu klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Di sini pada data view akan muncul RES1. Kemudian kita akan membuat variabel abs_res yang akan kita gunakan dalam uji Glaser. Caranya itu kita pilih transform, kemudian klik compute variable, kemudian pada target variable kita ketik abs_res. Kemudian pada numeric expression kita klik abs_res1. Setelah itu kita klik OK. Maka kita lihat pada data view akan muncul abs_res. Selanjutnya kita akan melakukan uji Glaser untuk persamaan regresi buku paket dan teknologi terhadap hasil belajar. Caranya klik analyze, kemudian pilih regression, lalu klik linear, kemudian abs kita keluarkan dulu, hasil belajar kita keluarkan kembali, kemudian abs_res kita masukkan pada dependen, kemudian klik save. Pada bagian residual kita hilangkan tanda centang pada unstandardized, kemudian kita klik continue dan klik OK. Untuk memaknai hasil uji heterokedastisitas dengan uji Glaser ini, maka kita cukup melihat tabel pada output coefficient dengan variabel abs_res. Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai signifikan buku paket yaitu 0,690 dan nilai signifikan pada teknologi atau X2 yaitu 0,657. Karena nilai signifikan kedua variabel itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbayani. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan uji asumsi klasik dengan menggunakan uji multikolinearitas. Nah, kita memakai 30 data untuk menggunakan SPSS itu. Yang pertama,
untuk uji multikolonialitas, kita klik variable view. Kemudian di nama itu kita ketik X1, X2, dan Y. Di label ini kita isikan yaitu untuk variabel X1 kita tulis buku paket. Di X2 yaitu teknologi. Dan di Y itu hasil belajar. Dan ini kita ganti jadi skal. Nah, kemudian setelah variabel view kita sudah isi, kemudian kita masuk ke data view. Datanya bisa kita copy dari Excel tadi. Yang ini kita copy. Nah, setelah datanya sudah ada, kita klik analyze, kemudian regression, terus linear. Nah, untuk di dependent itu kita kasih variabel Y, dan untuk independent itu variabel X. Kemudian itu kita klik statistik, kita centang di sini covariance matrix dan collinearity diagnostic. Kemudian kita klik continue, terus klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Yang kita perhatikan yaitu tabel dari koefisiennya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengambilan keputusan dalam uji multikoliniaritas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melihat tolerance ini dan fifth-nya. Nah, berdasarkan tabel diketahui nilai dari variabel X dan variabel X1 dan X2 itu 0,997. Nilai ini 0,997 ini lebih besar daripada 0,10. Dan sementara untuk nilai fifth-nya itu untuk variabel X1 dan X2 itu yaitu 1,004. Nilai ini lebih kecil daripada 10,00. Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikoliniaritas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikoliniaritas dalam model regresi ini. Sekian dapat saya sampaikan. Nah, dalam model regresi linear berganda itu mempunyai 4 syarat. Yang pertama itu datanya berdistribusi normal, yang kedua linear, yang ketiga non heterokedastisitas, dan yang terakhir non multikoliniaritas. Jadi dalam pengujian tadi dapat kita simpulkan bahwa data kita itu sudah memenuhi 4 syarat. Jadi
model regresi kita itu sudah tepat. Nah, dan data kita itu reliability atau data kita dapat dipercaya. Sekian pemaparan materi dari kami, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.